Mbak, ya opo Mbak. Iya, kan senang. Lah ya Mbak. Silakan masuk. Oh iya. Dari Medan. Dari Medan. Dari Medan. Bersama Bu Cici. Iya, Iya. anu Bu Cici ya. Oh bukan, saya Oh, pasca krim. Yang buahnya. Oh, Enggak, bukan. dari Medan, tapi MTS 1 Medan. Oh gitu ya. Kok monggo lagi. Monggo. Silahkan. Ya, terima kasih. Di sini Boleh, boleh. permisi. Kita buat vlog. Jauh memang ya, tapi nggak apa-apa. Karena dekat dengan rumah saya bisa sering. Kepada Kepala MTSN 1 Medan Sumatera Utara beserta koordinator. Selamat datang di MTSN 3 Malang. Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah kita bisa mencari ilmu dengan tenang, damai, dan mampu Biar ya, kita selfie. Saya akan panggil satu persatu supaya panjenengan tahu ekstra yang ada di sini. Untuk itu, anak-anak siap? Siap. Silakan. Os. Oke, terima kasih. Perwakilan dari Go Green. Peduli diri, peduli lingkungan, lindungi bumi dengan kreatif dan inovatif. Oke, terima kasih. Forum anak. Aman, nyaman, bahagia. Oke, terima kasih. Silakan PNR. Madrasah sehat, remaja kuat. Ya, terima kasih. Silakan untuk Duta Riset. Oke, terima kasih. Silakan untuk Duta Literasi. Literasi MTSN 3 Malang. Gerakan belajar memungkinkan membaca umum. Oke, terima kasih. Inilah putra-putri kami dari Masa Neti perwakilan ekstrakurikuler yang ada di sini. Harus kami bawa ke Malang ini. Mungkin sebagai pembuka sekian saja atas perhatian Bapak dan Ibu dan anak-anak. Saya ucapkan terima kasih atas segala kekurangan. Saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS 1 Medan. Tidak ada kutannya nih. Nah, ini kutannya. Kalau kita kabupaten tapi nggak ada kutannya. Ibu Kepala Madrasah atau Ibu bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah. Pertama yang kita sharingkan hari ini adalah Satuan Pendidikan Ramah Anak. Karena MTSN 3 Malang ini sudah mendedikasikan menjadi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Kalau penjenengan tadi ya masuk di jembatan, kemudian di sebelah kanan di situ ada MTSN 3 Malang menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak. Itu nanti kita akan foto di sana. Tahun 2019 kita itu sudah melaksanakan deklarasi namanya dulu sekolah anak. Karena memang juknisnya adalah sekolah anak. Kemudian tahun 2020 itu ada BIMTEK
di Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur itu menghendaki di madrasah-madrasah ya ramah anak, namanya madrasah ramah anak itu. Jadi kalau sekolah kan istilah di Kemendikbud ya, madrasah ramah anak. Kepala-kepala madrasah se-Jawa Timur itu mendapat BIMTEK dari fasilitator nasional. Nah, setelah itu kepala madrasah mendapat sertifikat. Sudah mendapat sertifikat. Namun antara kepala-kepala madrasah yang mendapat BIMTEK itu berbeda-beda. Ada yang tindak lanjut, ada yang ya sudah, ada yang kami bertekad bahwa madrasah ramah anak ini ya tidak hanya slogan, ayolah mari didengungkan di madrasah. Maka dari itu kemudian MTSN 3 Malang ya sebelumnya kita mengajukan sebagai madrasah ramah anak ke Kemenang. Kemudian nanti di SKK. Apakah di Medan sudah begitu atau belum? Nah, kita di SKK MTSN 3 Malang sebagai madrasah ramah anak. Kalau sudah ada SK-nya monggo kita tindak lanjuti, benar-benar kita laksanakan program satuan pendidikan ramah anak. Mungkin ya. Kalau belum monggo mengajukan ke Kemenang lewat Kemenang. Nanti akan di SKK. Nah, setelah itu kemudian kami sudah menjadi madrasah ramah anak dari SKK itu. Langkah selanjutnya tidak hanya kepala madrasah yang memahami tentang satuan pendidikan ramah anak atau madrasah ramah anak. Kami pada waktu itu masih corona ya, belum bisa luring. Kami mengadakan BIMTEK 3 hari seluruh stakeholder dari guru, pendidik, dan tenaga kependidikan oleh fasilitator nasional seperti yang menjadi pemateri pada waktu di kami. Ya, karena pemahaman itu nggak hanya saya ke guru-guru, tetapi beliau-beliau harus mendapat penjelasan langsung tentang madrasah ramah anak. Kemudian kami juga mendapat sertifikat dari yang kita datangani oleh Kakan Kemenang. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Bu Sari dari DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sehingga beliau dengan tim berkunjung ke sini. Apa yang kita lakukan di sini dan sebagainya. Kemudian memberi apresiasi, kita diberi sertifikat yang ditandatangani oleh BP3A dan Kementerian Agama bahwa MTSN 3 Malang sebagai satuan pendidikan ramah anak. Perlu kami jelaskan di sini bahwa tadi urutannya sekolah ramah anak karena kita madrasah ramah anak. Akhirnya ini kok ada madrasah ramah anak, sekolah ramah anak, ada juknis terbaru, yaitu nanti mungkin bisa kita berikan. Juknis terbaru itu adalah satuan pendidikan ramah anak. Ya, satuan pendidikan ramah anak seperti itu. Indikatornya apa dan sebagainya nanti bisa kita persani ya, terutama untuk BCC ini yang baru. Tapi untuk kita bertiga juga baru semua. Cuma nanti dari MTSN 1 kota ter-SK kan sudah tahun berapa Pak? SKS dengan punya. Kalau gitu. Kalau yang dari Goa ini kan baru ya, tapi belum pernah sharing dengan kita. Nanti kita juga sharing SKS. Di samping kita satuan pendidikan ramah anak ya. Jadi kita punya sekretariat Pak di sana. Nanti kita ke sana ke sekretariat. Kita punya kepengurusan. Kemudian pengurus inti tentunya kepala madrasah, KTU dan semua staf pimpinan waka-waka. Baik itu waka bidang akademik atau kurikulum ya, waka bidang kesiswaan, Sarpras, kemudian Humas. Kemudian ada pengurus yang inti ya, koordinatornya lah, pelaksana. Nggih. Nika Bu Widiatul Amanah ketuanya, kemudian sekretaris Ibu Bidang itu yang selalu sebagai tenaga medis tetap kita di UKS kita. Jadi beliau memang ada di UKS dan menggawangi kita setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kemudian Bu Erlinda ada ya tadi ya, Bu Erlinda mana? Oke, Bu Erlinda, beliau sedang hamil, jadi ya tadi yang di depan itu mempersilahkan menjadi tamunya. Beliau adalah bendahara kita. Jadi seluruh stakeholder adalah semua adalah menggawangi tentang satuan pendidikan ramah anak ini. Kemudian kita juga BIMTEK lanjutan kemarin ya, menuju standarisasi. Ada standar dari pusat, ini dibawa kelembagaan juga. Jadi ya ke sini juga fasilitator nasional ke sini 2 kita luring menuju standarisasi itu, dan juga ada yang daring dari Ibu Rizka ya, Ibu Rizka dari Kasih Kelembagaan Republik Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau betul sakit Rabu, padahal kita jadwalkan datang, tetapi karena sedang ada kegiatan di Jakarta sehingga daring. Ya, itu menuju. Sebenarnya kita mau sudah harus mulai mempersiapkan diri, tapi nanti ini dalam waktu dekat kita akan mempersiapkan diri untuk Januari kita standarisasi KHA satuan pendidikan ramah anak yang nanti akan diakui dari pusat.
Selain itu, kita ditunjuk sebagai pilot project anti perundungan tidak? Anti perundungan dan disiplin positif. Sehingga kalau disiplin positif itu kalau dulu ada tatip, kalau anak begini terlambat berarti disuruh berdiri di poin berapa. Sekarang tidak, tapi positif-positiflah yang akan kita kedepankan untuk menangani anak. Ini kita berproses loh Bu. Jadi berproses tidak semata-mata itu. Ya semuanya berproses, dari pendidikan, dari anak-anaknya. Anak-anak harus memantaskan diri sebagai anak untuk disayangi dan diramahi. Begitu ya anakku? Iya. Guru-gurunya juga begitu, menata hati untuk bagaimana melayani anak dengan sebaik-baiknya dengan ramah. Seperti itu. Nih. Jadi anak-anaknya juga tidak boleh, oh ini kan sama anak, lalu menggoda jiwa, gurunya itu marah. Ya tidak, harus memantaskan diri untuk bisa disayangi dan diramahi. Seperti itu. Jadi kita selalu berusaha. Kemarin kita sebagai pilot project DISPO, disiplin positif, dan RUT ya, RUT dan DISPO ya. Itu berarti bagaimana kita mencegah pembulian, perundungan. Dari Jawa Timur itu ada tiga kabupaten ya. Bondowoso, Kabupaten Malang, Kota Malang. Ya, dan kita termasuk di dalamnya. Kita kirim 4 pendidik, yaitu Bu Hinyatul Amanah dan bidang akademik kita pindah itu yang nanti DISPO, disiplin positif, yaitu kita rencanakan minggu ketiga kita akan bimtek dan didatangi langsung dari LPA. Nah, ya, Klaten ya. Kita akan membentuk agen perubahan. Sementara 30 guru dulu akan mendapat nanti materi pengarahan ya, sharing dan itu dari sana. Tapi belum kita laksanakan minggu ketiga ya, karena minggu kedua kita ada personil tingkat KKN. Jadi sangat memang agak padat. Nah, yang dua itu adalah Bapak Ihsanul Huda, Magister Pendidikan, dan Bapak Zainal, Pak Ihsanul Huda ya, dan Pak Zainal Mutakin, Magister Pendidikan. Itu yang nanti akan membentuk 30 siswa sebagai agen perubahan anti perundungan. Nah, setiap siswa harus bisa mengkomunikasikan kepada temannya agar di MTS Negeri 3 Malang ini tidak terjadi pembulian sekecil apapun. Pembulian kan bisa fisik, bisa verbal. Diharapkan dengan 30 agen perubahan yang akan kita bentuk ini nanti akan seperti itu. Dan nanti terpantau dari sana sampai bulan Maret atau Februari Bu? Pada bulan Maret kita dipantau, didampingi terus. Nah nanti kita berikan dulu bagaimana. Tapi tetap berproses terus. Iya begitu. Jadi kalau penyenangan nanti misalnya mau studi tentang satuan pendidikan itu ada sarprasnya. Sarprasnya bagaimana sih? Sarpras kita belum semuanya juga ramah anak. Berusaha kalau membangun apa sedikit udah. Kalau ini kan ada undang-undang, ada listnya supaya anak-anak nggak gampang terluka. Pokoknya anak menjadi perhatian sebisa mungkin. Tapi ya pelan-pelan, dimulai dari apa, tangannya bagaimana, kemudian mulai dari ibu hamil, ya, ibu hamil, KB, ibu hamil menyusui, lalu jadi anaknya harus kita beri pelayanan yang baik. Contohnya KB ibu bidan ini, nah karena ini apakah ibu bidan kan juga membantu untuk KB yang di UKS kami, bisa? Ibu gurunya, kan ibu gurunya, mulai dari kamu hamil itu kan mulai dari merawat anak-anak yang ada di sini, mulai dari KB, mulai dari sampai ibu hamil itu juga diberikan. Di sini ada anak, mulai diramatin dari gurunya, anaknya juga ada, tidak boleh terjadi. Kepala madrasahnya misalnya, iya banyak nenek-nenek. Kemudian kalau ada ibu-ibu muda yang hamil, ibu gurunya kita siapkan juga ruang laktasi untuk kafe. Itu kan kenapa pada? Iya. Ada ruang laktasi. Anak-anak sekolah di sini tidak pakai aja Bu. Iya, semuanya. Iya. Kita pokoknya iya. Anak ramah guru ramah anak. Cuma memang fokus pada anak ya saya. Tapi anak harus memantaskan diri untuk bisa diramahi. Gak boleh menggoda, gitu. Karena kita 06.30 sudah sholat gerbang gitu. Tapi kalau ada yang terlambat dan sebagainya, ya satu kali kalau sama terpaksa mungkin ada apa tadi gitu. Boleh kalau catatan lainnya ya ini lah. Tapi insya Allah kita bisa untuk menuju masuknya jam berapa Mbak? Masuk sekolah. Jadi itu kemudian ada beberapa hal tentang yaitu tadi kebijakan
dan Kalau pulangnya? pelaksanaan. Jadi tidak salah kelas saja, tapi yang penting Lama ya? adalah pemberitaan karakter. Jam 30 Mulai dari dulu. ke- Yang agak sulit berbeda. memang Oh, jam karena satu kita beda. terbiasa Satu dengan beda. pendisiplinan tujuannya baik. Kan ada yang Masuknya jam pakai itu ya. 7.30. Ayo, kamu mulai sholat Di ada kelas jam apa? 8. Pulangnya Sekarang jam mulai 14.30. harus ditiadakan. Gitu. Kalau masuknya jam 30 di sana masih gelap. Karena sholat harus istiqomah. Tapi Iya, nanti jam 5 setelah udah itu, datang ya. Beda. tidak Jam 5 di sana datang, masih malah banyak beda. berdiri, tidak lama, tidak. Malah tidak. Masih gelap. Tapi Kita sama-sama subuh jam ayo 5, nak, kadang kita setengah berusaha, ayo nak, ya. Diharapkan anak juga terus menerus supaya ada dengan sendirinya memantaskan terang. diri untuk bisa dirahmati. Dan bapak ibunya berusaha untuk bagaimana memberi pelayanan yang ramah kepada anak. Jadi ini bukti balik. Ya betul seperti itu. Kita mulai laksanakan itu, mohon doanya mudah-mudahan Ruth dan disiplin positif yang kita sebagai pilot project sampai Maret nanti bisa berhasil dengan baik, terutama pelaksanaannya. Kemudian nanti ada bimtek yang kita agendakan dan ketiga nanti juga berjalan dengan baik. Jadi terus menerus. Dan ini memang harus diimbaskan kepada saudara-saudara kita yang datang ke sini. Ayolah, ayo. Karena Kementerian Agama pada dasarnya menginginkan rumah ibadah, pondok pesantren, seluruh madrasah. Jadi saya tidak ada hutan-hutannya, tidak ada lelah-lelahnya. Setiap ada saudara kita yang silaturahmi ke sini, saya selalu ingat mari bersama. Kami sudah melakukan, tetapi memang tidak ada ramah anak itu 100%. Sampai walaupun kita sudah sangat berusaha, tetap perangkat yang ada di depan ini MTSN 3 Malang menuju satuan pendidikan ramah anak. Karena ramah anak yang 100% itu tidak ada. Seperti itu. Itu ada aturannya Bu, ditulis warnanya ini merah apa-apa dan sebagainya, itu ada aturannya. Monggo mungkin nanti bisa juga akan ditindaklanjuti di madrasah dan insya Allah ini akan memberi kebermanfaatan bagi kita Ibu selain SKS. Nah itu ya tentang satu dalam anak. Nanti bisa kita keseruannya bersama tim kita. Kemudian yang SKS Bu Indah, Bu Ros dan Bu Tati sedang ada. Iya karena Bu Tati itu sedang mengajar. Ini adalah tim utama kita pengelolaan SKS kita. Nanti mungkin monggo sharing kepada beliau. UKBM sudah berhasil ya Bu? Insya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak sharing-sharing saja. Mudah-mudahan dengan pengelolaan ini kita tidak luka, ya, dan selalu bisa berprestasi. Ya, Bapak, Ibu, guru apa? kalau di ini kita sering ke Manado ketemu, ke Jakarta kemarin ketemu, karena apa? Seninya Karena yang mana mengantarkan tahu? putra putri kita yang final di KSN dan bisa. Nah, mudah-mudahan kita bertemu dalam suasana yang menyenangkan begitu ya, Bapak. Ya, depannya. Karena yang akan datang kita akan tinggal di Sulawesi Tenggara. Ya, dari sana kita bisa bertemu. Yang terakhir, ya. Jadi ini sebagian dari anak-anak kita agen perubahan juga. Jadi ada dari usia dan sebagainya tadi itu juga akan menjadi contoh dari teman-temannya dengan semangatnya seperti itu. Dan mohon maaf mungkin kami tidak bisa menyambut penjaringan dengan yang dibayangkan karena memang saudara-saudara kami kan juga sering silaturahmi di sini. Saya tidak menyiapkan yang terencana begitu enggak apa adanya. Kita pakaian batik, ya juga begitu, anak-anak pun juga begitu, bapak ibu juga mengajar seperti biasanya ngaten, gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberi gambaran kepada kita. Mudah-mudahan studi tiru ini bisa berlanjut dan tadi itu sudah terekam nanti ya. Kalau bapak ibu guru kami ada yang benar, kok ada Medan, ada gua ke Makassar atau ke Medan? Dua-duanya Bu, M-nya. Yang kita M-nya, Makassar atau Medan? Dua-duanya. Kita punya saudara di Medan itu ada 4 MTSN 1, 2, 3 dan Binjai. Semua penyelenggara SKS. Nah, di Sulawesi itu 1 MTS Arifah. Tetapi dulu bisa di Sulawesi pernah juga yang ada silaturahmi ke sini ya. Dari mana itu? Yang lama ya? Yang bapak-bapak bawa anak-anak banyak itu. Anak-anaknya rekreasi terus apa itu? Ya, Sulawesi ya. Ada di web kita tapi sudah lama banget jadi lupa. Ini kayak ada mart dikit. Oh itu kan sehatnya apa itu ya? Sertifikatnya. Sertifikat BPOM ya. Iya, BPOM itu loh. Oh iya. Itu yang BPOM, ini sertifikat apa pokoknya ada dua. Ya cuma kemudian anak-anak Ini makanannya Nana. Terus guru, oh iya jelas. Guru kalau tidak harus pintar memilih materi
UKS-nya? Nggak apa-apa, masuk. Udah UKS. nggak apa-apa dari sini aja. Pembina UKS-nya masih berangkat. Pernah, Bu Ana juga pernah. 2 tahun. Apa? Siswa 2 tahun, kan penanganannya beda. Silakan duduk.